Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi dengan channel Mak Najiha. Kali ini aku mau berbagi resep lagi, bumbu bakaran part 2 nya bisa buat bakar ikan maupun bakar ayam. Dan kali ini aku mau testingnya di bakar ikan gurami. Kebetulan lagi ada acara makan-makan di rumah ibuku dan ngambil ikannya langsung seger dari kolam. Jadi kalau di video sebelumnya aku sudah share juga untuk bumbu bakar ikan maupun ayam, maka kali ini yang tak share bumbu bakarannya itu hampir sama, hanya beda sedikit ya. Untuk ikan guraminya ini yang tak bakar banyak, tapi tak spill untuk 6 ekor saja ya saudara. Ini bahan bumbunya juga tak spill sekalian, di sini bisa di SS maupun dicatat. Kalau di video sebelumnya tuh pakai serai dan nggak pakai kemiri, tapi kali ini pakai kemiri tanpa serai. Ikan guraminya yang sudah dicuci bersih tentu harus dimarinasi dulu pakai jeruk limau atau bisa juga pakai cuka untuk menghilangkan lendir-lendir ikannya, karena lendir-lendir ikannya ini bikin ikannya itu rasanya kurang enak dan juga berasa amis ikan tawarnya ya kalau nggak hilang lendirnya. Dimarinasi pakai jeruk kemudian diamkan, dan sementara itu tak rebus dulu untuk bahan cabenya atau bahan bumbu bakarnya. Dan untuk bumbu bakar part 2 nya yang direbus cuma cabe sama tomatnya aja ya, jadi untuk bawang-bawangannya nggak perlu direbus. Sementara sambil menunggu rebusan cabe dan tomat, tak haluskan juga untuk bawang-bawangan, kemiri juga ketumbarnya. Tak haluskan pakai cuper saja, bisa juga dihaluskan manual pakai ulekan, terserah ya sesuai selera. Dan setelah dicuper ini hasilnya. Dan di sisi lain cabenya juga udah matang yang direbus tadi. Kemudian setelah cabai matang langsung saja juga ya ini tak dinginkan dan tak cuper sekalian pakai cuper yang agak besar. Di sini nggak pakai cabai rawit sama sekali ya, seperti kemarin cuma pakai cabai merah besar dan wajib direbus. Kemudian untuk yang ditumis pertama adalah bumbu bawang-bawangannya yang tadi sudah dicuper ya, pakai ketumbar juga kemiri, ditumis sampai harum, tambahkan gula merah 2 sendok makan, garam, kemudian juga penyedap. Diaduk-aduk sampai merata dan kita usrek-usrek atau kita kosreng sampai bumbunya harum dan layu. Menumisnya juga menggunakan minyak yang agak cukup ya, supaya nanti aroma itu sedap banget. Dan setelah bumbu mulai layu atau mulai matang, ini bisa dimasukkan untuk cuperan cabenya tadi juga tomat. Aduk-aduk supaya semuanya bumbu tercampur rata dan ditunggu sampai rasa bumbu dirasa enak. Dan jangan lupa tambahkan minyak kalau kira-kira kurang minyaknya. Kita tunggu sampai rasa rebusan cabenya itu hilang, jadi sampai bumbunya betul-betul matang, lalu tambahkan kecap. Ini kecapnya kira-kira sebanyak 5 sendok makan atau sampai warnanya agak hitam. Kemudian tak tambahkan juga gula pasir 1 sendok makan. Kalau bumbunya suka warna hitam bisa dibanyakin kecapnya, tapi kalau aku lebih suka yang penting dirasanya, rasa kecapnya sudah ada. Dan menurutku ini juga sudah lumayan banyak kecapnya ya, aku lebih suka yang seperti ini saja. Nah setelah bumbu matang ini tak tambahkan lagi minyak ya. Jadi setelah api dimatikan, sebelum buat olesan ikan itu ditambahkan lagi minyak supaya nanti ikannya tuh nggak lengket ke panggangannya ya. Jadi tips supaya ikan gurami itu kalau dibakar nggak hancur atau nggak protol juga nggak lengket, yang pertama harus benar-benar bersih lendirnya, jadi makanya harus dimarinasi dulu pakai jeruk atau pakai cuka. Kemudian tips keduanya harus dikasih minyak di bumbunya setelah bumbunya matang ya, supaya nggak lengket atau nggak nempel dan nggak hancur ikannya. Ikan dibakar setelah diolesi bumbu secara merata di bagian dalam perutnya juga, dan sesekali dibalik. Setelah dibalik ya ini yang atas udah agak matang, langsung aja diolesi lagi dengan bumbu. Jadi sebelum dipanggang itu diolesi merata, kemudian diletakkan di panggangan, dan setelah matang bagian bawahnya dibalik. Setelah dibalik bagian atasnya diolesi. Dan kita tunggu sampai bagian bawah matang lalu dibalik lagi, dan yang belum keoles bumbu bisa diolesi lagi dan kita tunggu sampai matang ya bumbunya dan ikannya. Maksudnya sampai bumbunya itu teraromatik panggangannya ya, jadi teraroma panggang gitulah. Di olesan kedua ini ikan sudah mulai matang ya, tinggal menunggu peresapan aromatiknya panggangan aja ya di bumbunya. Ini dibalik setelah bumbu teraromatik panggangan ikan sudah matang. Ada juga yang kalau ikan gurami mau dibakar itu digoreng terlebih dahulu, tapi kalau aku lebih suka langsung aja dipanggang pakai bumbu seperti ini, lebih meresap ke dalam dan lebih smoky ya rasanya. Dan setelah selesai di panggangan berikut dan berikutnya sampai semua ikannya ini terpanggang, selanjutnya aku mau bikin pelengkap sambal andalannya. Jadi sambal mentah aja, pakai tomat, cabai rawit, terasi, garam, gula, juga micin.
Aku pakai 4 buah tomat ranti. Ini cocok banget kalau buat sambal mentah yang tak iris-iris dulu ya, supaya lebih mudah menghaluskannya. Jadi untuk sambalnya itu sesuai selera masing-masing aja. Kalau aku lebih suka sambal mentah seperti ini. Yang tentu setelah halus ditambahkan juga jeruk sambal yang dipenyet-penyet, yaitu pasti rasanya seger banget dan enak banget, cocok buat bakaran ikan. Jadi khasnya itu kalau bikin sambal mentah itu nggak pakai bawang-bawangan, jadi cuma cabai sama tomat, terasi, kemudian garam dan penyedap atau micin. Oke, sambal udah jadi dan siap dinikmati pakai ikan gurami bakarnya. Jadi ini bumbu ikan bakar part 2-nya, bumbu yang sebelumnya juga sudah aku share, silahkan ditonton di video sebelumnya. Dan juga silahkan di subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Happy recook, wassalamualaikum. Thanks for watching.